Sungguh merasa bersalah denganmu, Kak. Tidak seharusnya aku mengatakan hal semenyakitkan itu. Ucap Yara kepada sang suami yang kini menatapnya intens. Tatapan Aksa sungguh sangat dalam, ada rasa bersalah yang sangat dalam di sana. Kemungkinan Yara tidak menyadari itu, ia fokus menikmati ketampanan sang suami. Aksa mengangguk saja sambil tersenyum tipis, tapi tidak bisa bohong, sebenarnya Aksa ingin menangis. Yara memerhatikan secara seksama ekspresi wajah sang suami, dan meluncurlah air mata yang sudah susah payah Aksa tahan. Aksa menangis tepat di hadapan Yara, tumpah sudah semua kesedihan itu. Yara bahkan bingung, ia tidak tahu penyebab apa Aksa menangis kali ini. Suamiku, kau kenapa? Tanya Yara sambil menangkup wajah tampan sang suami yang masih banjir dengan air mata. Aksa memaksa memejamkan matanya hingga air mata itu jatuh kembali. Lalu, Aksa kembali membuka mata. Ia menatap intens Yara yang terlihat bingung. Yara meraih tangan Aksa, membawa sang suaminya menuju sofa. Aksa pasrah saja, bahkan tangisnya tetap berlanjut. Ada apa? Katakan saja, kenapa kakak menangis? Apa karena kata-kataku tadi? Tanya Yara. Semakin Yara berbicara semakin Aksa menangis, sungguh sangat besar perasaan bersalah yang Aksa punya kepada Yara. Aksa menatap tangan Yara yang masih menggenggam tangannya erat. Apa tangan ini akan tetap menggenggam tanganku saat mengetahui semua kekuranganku? Aksa bertanya pada diri sendiri bukan kepada Yara. Pandangan Aksa beralih pada wajah cantik Yara yang memandangnya teduh. Apa wajah cantik ini akan tetap memandangku penuh cinta, kala mengetahui semua kekuranganku? Aksa bertanya lagi. Di dalam hati, Yara mengecup tangan Aksa dengan durasi yang cukup lama. Maafkan aku, selama ini aku marah-marah mungkin karena tertekan dengan semua tuntutan orang. Ujar Yara sembari mengelus pipi Aksa. Aksa masih sesenggukan. Kata Kak Lofi, tidak seharusnya kita bertengkar hanya karena hal seperti ini. Seharusnya kita lebih giat lagi bukan? Bagaimana kalau siang malam? Tanya Yara diselingi ketipan mautnya dan bahkan tertawa. Aksa hanya diam dengan sisa-sisa air mata yang masih mengalir dan masih menatap ke arah Yara. Suamiku, jangan sedih, aku akan mewujudkan keinginanmu untuk menjadi seorang ayah, kata Yara kali ini tatapan Yara berhasil membuat Aksa semakin merasa bersalah. Yara bersandar pada dada bidang Aksa, bernyanyi kecil agar sang suami lebih tenang. Di saat itulah Aksa terus menangis tanpa suara, berusaha tegar pada suatu kenyataan yang membuat hati Aksa semakin sakit. Takut. Jelas saja takut. Aksa takut mengungkapkan semuanya kepada Yara, kehilangan Yara adalah hal yang paling ia takutkan. Bisa dikatakan jika Aksa mengalami trauma berat, di saat semua orang tahu kekurangannya, maka di saat itulah semua orang menjauh darinya. Cepat-cepat Aksa menggelengkan kepalanya, ia tidak mau Yara pergi seperti orang-orang dulu saat mengetahui kekurangannya. Aksa memeluk Yara sangat erat, bahkan kali ini sangat erat. Yara tidak merasakan kehangatan melainkan malah merasakan sakit. Kak, lepas, sesak, pinta Yara, ia berusaha melepaskan diri dari pelukan maut Aksa. Aksa tersadar, ia langsung melepas Yara dari pelukannya. Erat banget tahu, sampai sesak aku, keluh Yara kepada Aksa yang hanya tersenyum tipis. Mau mandi bareng? Tanya Yara dengan suara manjanya, bahkan tangan Yara mengelilingi area dada bidang sang suami. Tidak, kau mandi lebih dulu saja. Jawaban Aksa sungguh mengejutkan Yara. Biasanya Aksa tidak pernah menolak yang namanya mandi bareng. Tidak diajak aja bisa minta lagi dan lagi, lalu kenapa hari ini menolak? Kok tumben tidak mau? Tanya Yara penuh curiga, ia menatap curiga sang suami yang terlihat larut dalam pikirannya sendiri. Hanya tidak mau saja, lebih tepatnya, aku lagi males mandi, dingin,
jawaban Aksa sungguh tidak masuk akal, perkara dingin ada aturan suhu air di batap. Tapi, Yara percaya dengan sang suami. Ia hanya bisa menghela napas sembari tersenyum manis, mengecup pipi Aksa lalu melangkah menuju bathroom. Kepergian Yara, Aksa langsung bangkit menuju ruang ganti. Kembali menyimpan kotak rahasianya, Aksa berencana untuk segera menemui dokter yang dulu menangani proses penyembuhannya. Sungguh Aksa takut ini semua ketahuan Yara, ia tidak mau Yara mengetahui lalu pergi dari kehidupannya. Hidup tanpa Yara. Aku tidak bisa membayangkan itu, mungkin hal seperti itu dapat menghancurkan seluruh semangatku. Gumam Aksa di dalam hati. Yara sudah selesai mandi bahkan sudah berganti dengan pakaian tidurnya. Ia melihat sekeliling kamar di mana tidak ada sang suami di kamar luas ini. Yara melihat ke arah balkon, tidak juga ada Aksa di sana. Apa makan malam? Yara jadi penasaran, ia berniat ingin keluar dari kamar. Tapi, baru mau memegang kenop pintu tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. Terlihat Aksa masuk dengan sudah berganti pakaian santai, bahkan rambutnya basah seperti abis mandi. Loh, tadi katanya tidak mandi. Tentu saja Yara bertanya karena tadi Aksa mengatakan hal seperti itu. Aksa tersadar. Ah iya, tiba-tiba saja aku gerah, lalu, mandi di kamar tamu. Biasanya juga asal masuk aja, kenapa kali ini tidak? Tanya Yara lagi, Aksa kebingungan menjawabnya. Sudahlah, Yara percaya saja, ia menarik tangan Aksa untuk masuk ke dalam kamar. Yara menatap sang suami penuh cinta, lain dengan Aksa yang enggan menatapnya. Kak, ayo lakukan malam ini, ajak Yara dengan nada lembut, bahkan terus berjinjit untuk mencium bibir Aksa. Aksa menjauh dari Yara. Tidak bisa, banyak pekerjaan besok, dan harus bangun pagi. Tolak Aksa disertai alasan agar Yara mengerti. Begitu ya. Iya sayang, begini, malam ini tidur sendiri ya, aku mau mengerjakan dokumen di ruang kerja. Kok gitu? Kakak kan tahu. Banyak hal yang harus kukerjakan, mengertilah sedikit. Aku mohon, sela Aksa dengan ekspresi wajah yang cukup serius. Hingga mau tidak mau Yara membiarkan sang suami, padahal Yara ingin tidur bersama malam ini. Aksa pergi dari kamar tanpa melakukan suatu hal yang romantis kepada Yara. Dan tentu saja Yara curiga dengan itu, ia memegang pipinya yang dianggurin begitu saja oleh sang suami. Sebenarnya suamiku kenapa? Yara bertanya-tanya sendiri. Di sebalik hati Yara yakin dengan kesibukan sang suami, dan Yara merasa mungkin banyak hal yang harus dikerjakan. Yara menghela napas panjang, lalu merangkak menaiki kasur. Berusaha tertidur sekalipun sangat sulit, mengingat sudah terbiasa tidur dengan sang suami. Pukul 2 Aksa masuk kembali ke dalam kamar, ia menatap ke arah Yara yang sudah tertidur pulas dengan posisi memeluk guling. Aksa pelan-pelan duduk di pinggir ranjang, menatap Yara yang tengah tertidur dan asik dengan dunia mimpinya. Tatapan Aksa sendu, memikirkan tentang semua hal yang sudah terjadi. Aksa ingin jujur, tapi ia terlalu takut untuk melakukan hal itu. Aksa teringat dengan masa lalu yang cukup kelam, di mana dirinya kesulitan untuk keluar dari keterpurukan itu. Dan sungguh Aksa tidak menyangka jika pada akhirnya masa lalu itu kembali menghantuinya. Pelan-pelan Aksa menaiki kasur, tidur tepat di samping Yara yang sudah tertidur pulas. Menarik guling yang Yara peluk, mengganti dengan pelukannya. Yara merasa lebih nyaman, bahkan bibirnya sudah menempel pada leher Aksa. Hening, Aksa hanya diam melamun menatap langit-langit kamar. Matanya memerah menahan air mata yang akan jatuh, tangan Aksa yang satunya memijat pelipisnya. Aksa menangis tanpa suara, ia benar-benar rapuh dan tidak berdaya untuk kali ini. Tidak sanggup menunjukkan diri kepada Yara lagi, bisa dikatakan, jika Aksa tidak sanggup terus-terusan membohongi Yara. Suamiku,
Aku sangat mencintaimu. Yara ngelindur membuat Aksa tertawa kecil. Ia mengelus punggung belakang Yara sambil memikirkan hal apa yang harus dilakukan. Pagi-pagi sekali Yara terbangun dari tidurnya. Yara terkejut karena tidak melihat keberadaan sang suami. Biasanya saat bangun tidur Yara akan melihat Aksa yang masih setia memeluknya. Tapi, kali ini Aksa tidak ada bahkan sekedar mandi. Yara turun dari tempat tidur, mencari keberadaan sang suami di sekitar ruang ganti. Tapi, Yara tidak kunjung menemukan sang suami. Jujur Yara merasa aneh dengan sikap Aksa kali ini, sungguh berbeda seperti yang biasanya. Tidak biasa pergi tanpa pamit begini. Tidak ada pertinggal apapun yang bisa menjelaskan alasan apa Aksa bersikap seperti ini. Kali ini Yara yakin, jika Aksa benar-benar memiliki suatu rahasia. Lebih tepatnya ada suatu hal yang disembunyikan darinya. Hingga Aksa seperti menghindarinya seperti ini, Yara menjadi panik tentunya. Aku harus menemuinya di kantor. Ide brilian itu muncul, Yara langsung bersiap-siap untuk membersihkan diri. Sikap Aksa kali ini sungguh tidak masuk akal bagi Yara, tidak biasanya Aksa menghindarinya seperti ini. Sementara itu di sisi lain, Aksa baru saja selesai sarapan bersama dengan Arzan. Biasanya Aksa tidak pernah sarapan di luar selama menjadi suami dari Yara, tapi kali ini entah apa yang membuat pria itu melakukan hal seperti ini. Arzan, hari ini jadwalku padat tidak? Tanya Aksa sembari menenggak abis botol minum. Arzan membuka benda pipihnya, di mana tertera segala jadwal Aksa di sana. Syukurlah, kau tidak sibuk, Tuan, memiliki banyak waktu luang untuk bermesraan dengan Nona Yara. Sibukkan jadwalku hari ini. Jika ada meeting besok, lakukan sekarang juga. Perintah Aksa yang tidak dimengerti oleh Arzan. Kenapa begitu, Tuan? Bukannya kau memang menunggu waktu senggang? Sudahlah jangan cerewet, lakukan saja tugasmu. Sela Aksa tak kalah tegas. Hingga Arzan tidak bisa berkata apapun kecuali hanya mematuhi semua yang Aksa tugaskan. Kepergian Arzan membuat Aksa langsung menghela napas panjang. Aksa sengaja pergi pagi-pagi sekali dari mansion, ia tidak mau melihat Yara untuk beberapa hari ini. Aksa takut serta merasa bersalah tentunya, ia tidak sanggup berhadapan dengan wajah Yara lagi. Maafkan aku, Yara, aku belum sanggup untuk jujur, karena aku benar-benar takut kehilangan atau bahkan kau pergi meninggalkanku. Ucap Aksa kepada foto Yara yang sengaja ia letakkan di meja kerjanya. Aksa menyandarkan tubuhnya pada kursi kerja, berusaha melupakan hal-hal yang membuat sakit kepala. Aksa tidak tahu harus terus menghindar seperti ini, Aksa hanya mengumpulkan semua keberanian untuk jujur kepada Yara. Sekalipun ia ragu jika akan berani, entahlah. Siang hari Yara benar-benar datang menuju perusahaan keluarga Pratama di mana sang suami bekerja di sana. Tangan Yara menenteng kotak bekal yang sengaja ia siapkan untuk makan bersama nanti. Yara menuju resepsionis, yang mana resepsionis itu langsung tersenyum manis kepada Yara. Nyonya mau bertemu dengan Tuan Aksa? Tanya resepsionis itu, Yara mengangguk saja. Tuan lagi ada meeting mungkin sebentar lagi selesai, Nyonya masuk saja ke dalam ruangan Tuan. Yara mengangguk mengerti, dengan dibantu oleh salah satu karyawan Yara menuju ruangan sang suami yang berada di lantai paling atas. Bahkan tidak lama dari kepergian Yara, Aksa kembali dari meeting yang diadakan di luar perusahaan. Tuan, Nyonya sudah menunggumu di ruangan. Ucap resepsionis itu. Aksa terkejut sebenarnya, ia tidak menyangka jika Yara akan mengambil tindakan ini. Aksa bingung tentunya, ia melihat ke arah Arzan yang juga sama bingung. Baiklah, terima kasih, kata Aksa, ia melangkah maju menuju lift. Di dalam lift. Usahakan agar Yara segera pergi, katakan padanya jika aku ada meeting yang mendadak. Antar dia pulang ke mansion, kau harus memastikan dia sampai dengan aman di sana.
Perintah Aksa kepada Arzan yang hanya mengangguk saja. Pintu lift terbuka, Aksa tidak menuju ruangannya malah menuju ruangan Danu. Arzan siap melakukan perintah dari Aksa, sekalipun ia tidak mengerti kenapa tuannya cukup aneh kali ini. Kala Arzan membuka pintu ruangan Aksa terlihat Yara langsung bangkit dengan tatapan penuh harap. Raut wajah bahagia Yara memudar seketika, ia tidak menyangka jika Aksa benar-benar tidak mau menemuinya kali ini. Di mana Aksa? Tanya Yara, sepertinya kesabaran sudah habis sekarang. Tuan ada. Jangan bilang ada meeting mendadak hingga tidak sempat menemuiku di sini. Iya begitu, Nona, saya hanya melakukan tugas, mari saya antar kembali ke mansion. Kenapa tuanmu itu seperti menghindariku? Apa aku kurang cantik sekarang? Apa dia tertarik dengan janda lain di sini? Tanya Yara beruntun kepada Arzan yang tidak tahu apa-apa. Yara membanting tasnya sendiri, padahal sudah susah payah berdandan tapi sang suami malah enggan menemuinya. Yara sungguh tidak menyangka jika dengan cara ini Aksa membalaskan dendam akan kemarahannya kemarin. Dasar otak sempit. Umpat Yara kepada foto Aksa yang terpajang besar di hadapannya. Arzan terkejut sebenarnya, ia merasa sungguh aneh dengan Nona Yara. Tapi, Arzan tidak berani mengatakannya. Ia hanya diam menunduk mendengarkan semua ocehan Yara kepada Aksa yang malah Arzan yang mendengarkannya. Dengar, Arzan, kau harus mengatakan semua omelanku ini kepada Aksa, tanpa kekurangan kata sedikit pun. Perintah Yara yang berhasil membuat Arzan terpelongo. Mengerti tidak? Saya mengerti Nona. Sungguh lantang Arzan mengatakan itu membuat Yara langsung tersenyum puas. Kala Yara ingin melangkah pergi, ponselnya berbunyi. Yara menghentikan niatnya dulu, ia membaca pesan dari Hani. Yang meminta Yara untuk menemaninya kontrol rutin tentang penyakit yang dialami Hani. Senyuman tipis terbit di wajah cantik Yara, ia berniat untuk memeriksakan diri kali ini.